Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, sekarang kita kembali lagi akan melanjutkan pembahasan i'rab kitab Fathul Qorib ya. Dan sekarang bagian yang ke berapa ya? Ke-10 atau ke-11 ya? Kalau seingat saya itu kalau nggak salah ke-11 ya. Jadi itu ya, langsung saja kita mulai tanpa lama-lama lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iris salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ka'anih talato sampai situ ya. Ka'anih talato ini semestinya itu ka'an kemudian ikhtalato gitu. Tapi berhubung di situ pertemuan nun sukun kemudian ada alif, alifnya di situ itu asalnya itu tidak punya harokat. Nah, pertemuan antara dua huruf yang sama-sama punya harokat sukun ini salah satunya diharokati ya. Yang diharokati itu yang nun. Makanya saya bacanya ka'anih talato gitu. Ka'anih talato bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi. Seperti percampuran sesuatu yang mana sesuatu tersebut itu sifat-sifatnya itu sesuai atau ya mirip lah dengan air ya, fisifatihi secara sifatnya. Kama ilwardi contohnya itu seperti air bunga mawar, al munqati'ir raihati yang baunya itu sudah hilang. Ya, kalau baunya sudah hilang itu ya antara air mawar yang baunya hilang dengan air yang mutlak itu kan kita tidak bisa membedakan ya. Nah, ketika keduanya ini campur, maka air tersebut itu statusnya sudah air yang mutaghayyir gitu kan. Wal ma'i al mustakmali dan air yang mustakmal. Ada air mustakmal. Nah, ada air mustakmal bercampur dengan air mutlak. Nah, ini status air percampuran keduanya ini sudah menjadi al ma'u al mutaghayyir ya, air yang sudah mengalami perubahan. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Sekarang kita masuk ke analisis. Ka'anih talato. Ka'anih talato ini jar majrur ya, huruf jarnya kaf, majrurnya adalah anih talato. Mungkin di antara kalian masih bingung, loh ini kok majrur, kenapa? Iya, karena di sini itu ada an serta ikhtalato. Annya itu merupakan an masdariyah. Ya, bukan an yang huruf nasab yang an lan idan kai itu, bukan ya. Ini adalah an masdariyah ya, an masdar, huruf masdar. Dan di sini bertemu dengan fi'il madhi ya, ikhtalato. Sehingga ini bisa dirubah ke bentuk masdar atau ke bentuk isim. Ya, masdar itu kan kalimat isim, menjadi kahtilatima gitu. Seperti percampuran sesuatu bil ma'i dengan air. Nah, berhubung ini adalah an yang bertemu dengan fi'il madhi dan bisa dirubah ke bentuk masdar, sedangkan masdar itu adalah kalimat isim, maka dia layak kalau diletakkan setelah huruf jar gitu ya. Ka'anih talato. Selanjutnya bil ma'i ini jar majrur, huruf jarnya ba ya, jelas huruf jarnya ba, majrurnya adalah lafaz al ma'i yang berupa isim mufrad sehingga di sini tanda jarnya menggunakan kasroh. Selanjutnya ma. Ma di sini menjadi fa'il dari ikhtalato. Yang mana ma di sini adalah isim mausul. Berhubung isim mausul dia hukumnya mabni. Ya, sehingga ma di sini fi mahalli raf'in karena menempati posisi fa'il dan fa'il itu hukumnya rafa ya. Makanya mahal rafa. Selanjutnya yuwafiquhu. Ini menjadi silahnya ma. Sebenarnya untuk yuwafiqu gitu saja itu sudah cukup menjadi silahnya ma. Ya. Yuwafiqu. Untuk hunya itu hunya bukan kembali ke ma, tapi kembalinya ke al-ma. Itu kalau setelah saya pertimbangkan ya. Jadi seperti itu untuk silahnya yang cukup itu yuwafiqu. Tapi kalau mengikutkan hu itu juga nggak masalah sih. Nah, kalau silah ini kita perjelas satu persatu. Yuwafiqu itu adalah fi'il mudhari' dibaca rafa dan rafa'nya menggunakan dhammah. Ya, sebab yuwafiqu itu fi'il mudhari' shahihul akhir yang tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm. Tuh. Selanjutnya untuk fa'ilnya yuwafiqu adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa dan huwa ini kembali ke ma. Nah, gitu. Sehingga dhamir mustatir huwa yang
mustatir ini juga berperan sebagai aid ya, atau domir yang kembali kepada isim mausul. Seperti itu. Kemudian untuk hu ini isim domir yang mutasil, dia mahal nasab karena posisinya sebagai maf'ul bih, dan hu ini kembali ke al-ma. Seperti itu. Selanjutnya fi sifatihi. Fi sifatihi ini jar majrur lagi, huruf jarnya fi, majrurnya adalah lafadz sifatihi yang berupa idhofah. Sehingga di sini tanda jarnya itu pada mudhofnya, pada lafadz sifati ya. Sifati. Untuk hi itu mudhof ilaih, dia berupa isim domir, sehingga hi ini fi mahalli jarrin, bukan majrur ya, tapi mahal jar. Seperti itu. Untuk sifat itu jelas ya, dia jamak muannats salim, sehingga tanda jarnya menggunakan kasrah sebagaimana bait alfiyah wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jari wa fin nasbi ma'a gitu. Selanjutnya kama ilwardi, seperti air bunga mawar. Ini jar majrur lagi, huruf jarnya kaf, majrurnya adalah lafadz ma'il wardi yang berupa idhofah, ma'i sebagai mudhof, al-wardi sebagai mudhof ilaih. Dan di sini untuk tanda jarnya pakai kasroh pada mudhofnya, pada lafadz ma'i ya. Untuk al-wardi itu posisinya mudhof ilaih, sehingga dia juga dibaca jar ya. Yang ma itu dibaca jar sebab huruf jar kaf, yang al-wardi dibaca jar sebab posisinya sebagai mudhof ilaih. Selanjutnya al-munqati'ir raihati itu ya. Ini adalah sifatnya ma'il wardi ya, sifatnya ma'il wardi yang berupa idhofah, tapi idhofah yang ghairu mahdhah, atau bisa kita sebut sebagai idhofah lafdhiyah ya, idhofah lafdhiyah bukan idhofah maknawiyah ya, idhofah lafdhiyah, secara lafadz ya idhofah. Dan berhubung dia idhofah lafdhiyah atau idhofah yang ghairu mahdhah, maka mudhofnya itu bisa menerima al-munqati'ir raihati ya. Kalau kita lihat syarat-syarat mudhof yang ada di bait pertama bab idhofah yang ada di kitab Nanoman Alfiyah kan nunan talil i'roba au tanwina ya kan, nunan talil i'roba, jadi mudhof itu syaratnya itu tidak ada nun, au tanwina atau tidak ada tanwin ya kan, cuma dua itu, tidak ada nun, tidak ada tanwin, berarti boleh menerima al ya, tapi dengan catatan jika itu adalah idhofah yang ghairu mahdhah atau idhofah yang lafdhiyah. Itu baitnya nunan talil i'roba au tanwina mimma tudif katoriksina itu ya. Seperti itu. Dan di sini mana tadi sifatnya berupa idhofah ya, al-munqati'i sebagai mudhof, ar-raihati sebagai mudhof ilaih. Seperti itu. Al-munqati'i itu ya jelas untuk singkatnya isim fa'il, untuk ar-raihati juga sama isim fa'il teh. Raihun ini ketambahan tak. Seperti itu. Selanjutnya wal ma'i, wawnya adalah waw ataf, kemudian al ma'i itu menjadi maktuf, untuk maktuf alaihnya adalah ma'il wardi ya. Dan di sini al ma'i dibaca jar karena dia kan maktuf ya. I'rab dari maktuf itu ikut dengan i'rabnya maktuf alaih. Maktuf alaihnya lafadz ma'il wardi dibaca jar, maka di sini juga dibaca jar al ma'i. Seperti itu. Selanjutnya al mustakmali menjadi sifatnya al ma'i ya, dibaca jar berupa isim ma'rifat, berupa mudzakkar, dan dia mufrad ya. Terus untuk singkatnya al mustakmali jelas ya isim maf'ul dari istakmala yastamilu. Nah, jadi cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan ini ya sedikit ya, karena kalau misalkan saya tambah teksnya itu nanti nyambung terus. Jadi jika lo seperti ini, wah nggak selesai ini, nggak cukup ini, nggak cukup ruang di samping saya untuk saya ketik teksnya itu, sehingga saya untuk bagian yang sekarang itu saya ketik sedikit saja. Jadi itu, dan insya Allah untuk pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.